Oke, sahabat petualang, hari ini merupakan hari pertama kami melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pencarian kayu garu. Kami mulai jalan mengikuti sungai cabang kiri dari Sungai Kelai, yaitu Sungai Talkin. Ini kami akan ikuti sungai ini sampai ke hulu untuk membuat camp di atas sana, dan kami akan mulai mencari kayu garu di sana. Di saat kami beristirahat, tiba-tiba kami bertemu sama beberapa anak-anak dari kampung Long Sului. Mereka jalan-jalan bermain ke tengah hutan sambil menangkap ikan menggunakan panah. Yang pada umumnya hutan yang kita anggap menyeramkan, tapi bagi anak-anak dari kampung Long Sului malah dijadikan tempat bermain di saat mereka libur sekolah. Mereka dari sejak kecil sudah mulai belajar beradaptasi dengan alam. Bayangkan saja, kami sampai di tempat ini menggunakan perahu, tapi mereka malah sampai di sungai ini hanya dengan jalan kaki, melewati jalur pintas di tengah hutan. Yang lebih hebatnya lagi, mereka jalan kaki di hutan tanpa menggunakan alas kaki atau sepatu. Kata mereka, jangan ragu untuk melangkah, anggap aja di depan tidak pernah ada duri yang jadi penghalang. Ketika keraguan itu datang, maka disitulah duri akan menancap di kaki. Saya sempat tersentuh mendengar kata-kata itu. Apapun yang akan kita kerjakan harus percaya diri dan jangan pernah ada keraguan. Mereka sangat percaya dan patuh terhadap apapun yang orang tua mereka bilang, termasuk menjauhi pantangan-pantangan ketika berada di dalam hutan. Dari sejak kecil mereka sudah mempelajari ilmu survival, sehingga mereka tidak pernah merasa kesulitan ketika memasuki hutan, walaupun tidak membawa bahan logistik sekalipun. Salah satu teknik dasar ilmu survival yaitu menangkap ikan dengan alat seadanya, termasuk menggunakan tangan kosong. Oke, gimana? Ada dapat? Wah, ini teman-teman dari mana rumahnya? Rumahnya di mana? Long Sului ya, Long Sului. Ada dapat? Mana dapat mancing? Hah? Nggak ada. Mana dapatnya? Nggak ada. Wah, ini kita ketemu sama anak-anak dari kampung Long Sului. Saya cari garu di sini, tapi ketemu sama mereka. Masih kecil sudah berani main jauh dari kampung ke tengah hutan, mainnya di sungai, cari ikan. Ini namanya siapa? Yunai. Siapa? Yunai. Yunai. Ini Rido. Rido. Ini Jones. Yones. Ini Henry. itu Amos. itu. David. Wah, mantap. Mana dapatnya ikan? Ini. Oi, banyak dapatnya nih. Nggak takut main ke sini? Enggak. Oh ya, sudah biasa ya? Ya. Oke. Ini anak-anak dari kampung Long Sului mainnya ke tengah hutan sini. Luar biasa. Tidak ada takut-takutnya nih, cari ikan dia. Hati-hati kena nanti sama anjingnya. Wah. Hati-hati. Awas. Wah. Mantap. Dapat. Woi, mana.
Berhubung hari sudah mulai sore, saya ajak mereka untuk beristirahat sambil memasak untuk makan siang sama-sama. Setelah itu, saya suruh mereka pulang. Kepala sukunya. Woi. Nah, ini kepala sukunya nih. Woi, ini nanti semua jadi pejabat. Satunya mau jadi presiden, ada jadi abri, polisi, dokter. Ya, rajin-rajin sekolah ya. Woi, keren. Mantap. Habis ini langsung pulang ya. Nanti dicari sama mamanya. Oke, kita sama-sama makan. Woi, mantap. Mak. Ini kita habis berpetualang tadi di sana ambil ikan sama teman-teman dari Kampung Long Suluwe. Woi, mantap ini. Mana botak-botak ya. Woi. Setelah kami berpisah sama anak-anak itu, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju ke hulu Sungai Talkin. Berjalan mengikuti sungai lebih sulit daripada mendaki gunung, karena kita harus selalu berhati-hati dalam melangkah, mengingat bebatuan yang sangat licin yang mengakibatkan perjalanan kami sedikit melambat. Tidak lama kami mengikuti sungai. Kami bertemu lagi sama masyarakat Kampung Long Suluwe. Mereka sedang panen padi di kebun. Dan akhirnya saya mampir di sana sambil saya berkenalan. Dan mereka juga menyambut kami dengan ramah. Halo, namanya siapa? Joshua. Nah, ini Joshua dari kecil sudah terbiasa ikut main di kebun ya. Nanti kalau besar menjadi apa? Jadi polisi. Oh, mantap. Cita-citanya jadi polisi. Oh ya teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan senjata tradisional suku Dayak, yaitu sumpit. Nah, seperti inilah bentuk dari senjata tradisional yang masih digunakan sama masyarakat kampung Dayak yang ada di hulu Sungai Kelai, yaitu di Kampung Long Suluwe. Sumpit merupakan salah satu senjata tradisional khas suku Dayak di Pulau Kalimantan. Sumpit juga sering disebut sipet, termasuk dalam salah satu senjata rahasia yang digunakan untuk melumpuhkan penjajah Belanda pada waktu itu dengan cara diam-diam. Keunikan utama dari senjata tradisional khas suku Dayak ini ialah bisa menembak tepat sasaran dengan jarak sejauh 200 meter. Konon katanya, dulu saat masyarakat Dayak melawan penjajah, Belanda lebih takut terkena sumpit dibanding terkena peluru timah. Alasan utamanya karena sumpit sudah diolesi racun terlebih dahulu dengan getah pohon ipun atau iren. Keunikan lain dari senjata sumpit ini adalah bisa melumpuhkan lawan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Ketika seseorang terkena sumpit, dalam waktu hitungan menit bahkan detik, tubuhnya akan merasa kram dan kemudian meninggal. Maka tidak mengherankan jika banyak orang jauh lebih takut terkena sumpit dibandingkan senjata lainnya. Sumpit memiliki ukuran panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dan diameternya berkisar 2-3 cm. Bahan utama pembuatan sumpit berasal dari kayu ulin atau dari kayu bangris. Senjata tradisional ini berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan anak sumpit yang mirip seperti anak panah. Sumpit digunakan dengan cara ditiup. Senjata ini sering digunakan untuk berburu, berperang, serta dalam upacara adat Dayak. Menurut kepercayaan warga suku Dayak, sumpit tidak boleh dipakai untuk melumpuhkan kawan atau sesamanya. Wardi, salah satu pemuda suku Dayak Punan yang tinggal di Kampung Long Suluwe. Beliau masih aktif menggunakan sumpit untuk berburu binatang, untuk dijadikan lauk pauk mereka. Mereka pergi berburu hanya sebatas untuk dikonsumsi sehari-hari saja, bukan dijadikan untuk usaha. Begitu juga mereka menebang hutan secukupnya, hanya untuk menanam padi. Mereka selalu menjaga kelestarian alam ini untuk generasi seterusnya, yaitu anak cucu mereka. Mari kita semua bersama-sama menjaga kelestarian hutan kita, yaitu hutan Kalimantan.